Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, selalu berbahagia, selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan keberhasilan, dan dilimpahkan rezeki oleh Allah dengan rezeki yang berlimpah ya teman-teman. Semoga kebaikan kalian yang sudah mendukung channel ini, yang sudah mensubscribe, yang sudah memberikan komentar. Saya tidak bisa membalas apa-apa, hanya mampu mendoakan semoga kalian semua dalam kemudahan. Amin. Maaf teman-teman, hiburan ada selingan, ada cewek cantik, hai gitu. Kali ini saya masih sama di bawah pohon talok, pohon kersen, terus di samping kandang murai. Kali ini yang saya ceritakan pengalaman hidup saya. Ini ada lucunya juga, ada mistisnya teman-teman. Jadi ada salah satu tetangga saya, sebut saja namanya itu si Tono. Nah, si Tono ini, tetangga saya ini, anaknya tuh masih kecil, masih umuran sekitar ya belasan tahun lah, belasan tahun SMP. Cuman dia ini apa ya teman-teman, sayangnya itu kayaknya dia belajar ilmu karate, ikut ilmu karate. Yang keduanya dia ada apa ya, kayak tekanan batin gitu loh teman-teman, tekanan batin, yang mana tekanan batin ini karena dia tidak boleh bergaul dengan anak-anak seusianya. Jadi tekanan batinnya itu mengakibatkan emosinya tidak stabil. Nah, si Tono ini itu anaknya tuh sebenarnya baik banget, baik, ramah, pembawaannya itu juga maksudnya enggak neko-neko, anaknya tuh kalem teman-teman. Terus cuman ya itu tadi, karena kasih sayang orang tuanya kurang, jadi dia seringnya ikut sama mbahnya. Makanya si Tono ini dia apa ya, jadi kayak tertekan gitu loh teman-teman, tertekan. Akhirnya dia nyari kesibukan dengan silat, dengan apa namanya itu teman-teman, dengan silat, dengan mencari ilmu kanuragan. Nah, celakanya karena dia usianya masih muda, dia itu tidak bisa mengontrol dirinya. Akhirnya mengakibatkan, ya mohon maaf, dia kena gangguan jiwa. Nah, si Tono ini teman-teman, kalau ngamuk itu hampir satu kampung tuh nggak ada yang berani mendekat. Karena apa? Dia tuh suka bawa parang, kalau enggak dia tuh suka bawa batu teman-teman. Bawa batu yang kalau dia ngeliat orang yang nggak disukain langsung dilempar pakai batu itu. Pakai batu itu langsung dilempar. Terus, nah, yang tapi anehnya teman-teman, dia itu sama saya tuh itu kayak kalau orang Jawa bilang tuh ngajeni gitu loh teman-teman, ngajeni sungkan kayak gitu. Nah, suatu ketika pas dia ngamuk, dia ada samurai, bawa samurai tuh panjang banget. Saya nggak tahu tuh samurai dia dapat dari mana. Terus dia tuh ngamuk keliling kampung tuh teman-teman, keliling kampung dia ngamuk bawa samurai. Kebetulan saya ada di rumah waktu itu, saya dekati, orang-orang udah bilang, Jojo Mbak Sri jangan Mbak Sri, jangan didekatin, tadi dia ngamuk itu sampai disabet loh pakai samurai. Itu tetangganya pada ngunci pintu, cuman keluarganya yang ngeliat dia dari jarak jauh.
Terus akhirnya saya samperin kan, saya sudah berniat ini anak sebenarnya bisa dikendalikan, masih bisa diituin teman-teman, masih bisa dibantu untuk kesembuhannya. Cuman kan namanya orang kampung kadang kan ada rasa takut atau gimana. Kalau saya karena udah terbiasa berhadapan dengan orang-orang seperti ini nih, jadi saya dekati dia, terus saya panggil, sini on. Terus apa mbak gitu ya, masih biasa emosinya. Apa sini Len, sini ngobrol sini sama mbak sini. Oh iya mbak. Maaf teman-teman, ada rangrang, semut rangrang. Oh iya. Terus akhirnya ngobrol, saya rangkul dia, sini samurainya tuh bawa sini. Kamu dapat dari mana samurainya ini? Orang ini datang sendiri kok. Ya enggak masa datang sendiri. Kamu dapatnya dari mana? Dikasih sama orang. Orangnya siapa? Kasih sama itu bapak-bapak tadi. Kapan dapatnya? Semalam di pinggir jalan gitu. Terus, lah kamu udah makan belum? Belum. Saya masuk ke rumah, saya ambilin nasi. Kebetulan kan kalau saya habis pergi apa-apa kan memang saya suka kadang dibawain makanan, bawain lauk gitu kan. Terus saya kasih ke dia, saya suruh makan. Setelah kenyang, saya itu sambil saya omongin, iki nggak boleh begitu, nggak boleh bawa samurai, kan itu tetangganya pada takut, nggak boleh ngelemparin batu. Terus dia bilangnya apa? Wow, mereka kok yang takut sama saya nggak pernah nakut-nakutin kok. Gitu. Terus ya namanya orang nggak waras ya. Jadi kita harus lebih mengalah sebenarnya. Terus pada akhirnya samurai itu saya minta, sini samurainya Mbak Sri aja yang bawa. Terus oh ya mbak ya, bawa ya. Oh nanti di rumah diambil sama mbahku, dijual neng rongsok. Ya wes sini tak simpenin sini samurainya gitu. Nah samurainya itu panjang, bener-bener panjang, ada kali 1,5 meteran. Terus akhirnya setelah samurai itu saya bawa, saya simpen, saya antarkan dia pulang. Ayo pulang, istirahat, tidur. Emang sama keluarganya itu dikunci teman-teman. Sebenarnya kalau orang dengan gangguan mental seperti itu, dia tidak boleh dikucilkan. Dia itu harus sering diajak komunikasi, diajak ngobrol. Jadi dia itu berasanya ada orang yang memperhatikan dia, bukan maksudnya malah dikunci, dipasok. Itu hal yang salah sebenarnya. Karena sebenarnya apa, gangguan jiwa itu dia hanya untuk teman yang bisa dia percaya. Dia hanya butuh orang yang bisa dia percaya saja teman-teman. Nah pada akhirnya samurai itu saya bawa, saya simpen di balik lemari baju saya. Nah terus setelah kejadian itu beberapa hari kemudian kan saya ke Jakarta. Dia ngamuk lagi, nyari saya. Yang ada kan ibu saya bilang, Bu De, Mbak Sri kemana? Mbak Sri Jakarta le. Dia kalau sama ibu saya nggak pernah marah teman-teman, nggak pernah marah. Nggak tahu mungkin takut sama saya atau apa. Nggak enak Len, Mbak Srinya ada di Jakarta. Lah terus kapan Bude pulangin? Kok ya nak wis tak kandani gitu. Tak kasih tahu ya Len udah pulang. Iya Bude. Jaluk maem gitu, minta makan Bude. Sama ibu saya itu
diberi dia ambil ke nasi, dibeli ke bakso yang kebetulan ada bakso lewat tuh. Nah ibu saya nelpon saya terus, kamu tuh kapan pulangnya gitu si Tono tuh nyari-nyari samurene katanya. Oh iyalah nanti 2 hari lagi pulang bu. Nah pulang, setelah saya pulang saya tuh kan udah tanya mbah yang sambernya ini bocah sebenarnya kenapa. Dia itu jadi waktu di Bali dia itu bawa barang, dapat barang di pantai, dibawa pulang. Nah barang-barang itu harus dibuang gitu. Dibuang, dilarung, dikembalikan lagi, dilarung ke sungai atau ke laut. Nah setelah saya pulang dia ngamuk teman-teman, ngamuk bawa batu. Kebetulan rumah saya itu memang pinggir jalan raya ya, dulu kan belum ada tol, jadi jalan kampung saya itu jalur utama Jawa Tengah Jawa Timur. Jadi kalau bis segala macam yang arah ke Surabaya atau mau arah ke Semarang itu pasti lewat depan saya kan gitu. Dia tuh bawa batu ngelemparin itu kendaraan yang lewat itu, sampai tetangga-tetangga saya pemuda-pemudi itu udah pada berusaha untuk nangkep dia teman-teman, udah berusaha, tapi dia langsung larinya itu kayak nggak masuk akal, Nah pada akhirnya dia ditangkap, berhasil dipegangin oleh tetangga saya kan juga orang karate kan juga banyak ya, ditangkap dipegangin itu hampir ada 4 orang yang megang, masih anak muda-muda itu nggak kuat. Terus akhirnya saya tuh baru datang ya kan, saya pesawatnya malam jam 8 tuh saya baru sampai rumah, jam 8 baru sampai rumah. Terus saya masih pakai daster teman-teman, pakai daster saya dipanggil sama bapaknya nih anak nih, Mbak Sri tolong Mbak, tolong. Saya tuh baru makan, habis mandi ganti baju pakai daster baru makan ya, saya tinggal makan, saya samperin tuh bocah. Terus dia tuh lepas kan lari ke jalan, saya deketin, terus Mbak corone tak lempar batu lo nanti kepalamu. Cuma saya dalam hati cuma berpikiran, oh ya sudahlah, kalau memang dilempar ya mungkin berdarah atau mungkin saya akan mati kan. Cuman saya harus nyelamatin nih bocah kan, dia kan ada di jalan. Sampai itu udah ada polisi teman-teman, polisnya nggak berani deket. Terus pada akhirnya saya datang ke dia, ayo naruh mbak, lempar batu, lemparan. Nggak, lempar sama mbak sini batunya. Terus dia tuh udah megang batu bata itu, cuman saya datang itu nggak dilempar ke saya, nggak tahu kenapa, atau mungkin yang nyusupin dia itu kalah sama yang sambernya yang lawu atau gimana. Dia tuh diem terus saya rangkul, ayo pulang kan. Saya bawa pulang, nggak mau, berontak lagi, gua udah itu kabur lagi dia. Setelah kabur saya mikirnya, ya Allah, saya minta sama yang sambernya ini, ya Allah yang samber menyawa, nyuwun tolong jangan bantu yang. Terus akhirnya saya dikasih tahu kelemahan dia itu ada di ketiak sebelah kanan. Saya datang lagi, saya rangkul, saya bilang gini, ayo sini Mer, sini. Terus akhirnya saya pegang, dia mau, saya rangkul gini, saya mau ketiaknya saya pencet, dia tunduk, bener dia tunduk sama saya. Terus bilang, kamu ngapain kayak gini, nggak boleh, itu kan orang lewat, nanti karena kalau kena orangnya kamu lempar batu mati. Terus dia bilang, oh, mati mbok wis ben mati, ya udah mati. Nah itu namanya orang gangguan jiwa ya,
Ini pokoknya dia tuh ngamuk, udah nggak bisa diituin. Dia tuh kalau pas kumat dia tuh pengennya bunuh orang tuh. Terus akhirnya saya ngobrol sama bapaknya, saya ngobrol sama ibunya dan keluarganya, bahwasanya ini anak tidak bisa dibiarkan. Karena apa? Karena sudah membahayakan orang lain, jadi harus dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan medis. Kalau non medis kan sudah diobati, bisa nggak bisa harus dibawa ke rumah sakit. Akhirnya Pak RW, Pak RT itu juga bilang, ya rumah sakit jiwa wae lah, biar tetangganya juga tenang gitu. Nah, pada akhirnya kan dia itu emang nggak bisa dikasar sih teman-teman. Kalau hal-hal semacam itu tuh tidak bisa dikasar. Pada akhirnya pakai mobil patroli polisi itu kan, padahal nggak ada yang berani manggil dia itu. Terus dia begini, wah kok tujuan yang di, saya mau dibawa kemana? Terus saya bilang gini, ayo Leo, ke kebun binatang ya Le, nonton, lihat binatang gitu kan. Nah, tempat saya itu kan ada namanya itu, kalau di Solo tuh Juruk ya, Taman Juruk itu emang kebun binatang di Solo. Nah kebetulan rumah sakit jiwanya ini kan lewat Juruk ini kan. Terus, ayo Le, neng kebun binatang yun. Oh tenan Mbak, iya. Emang bengi buka, aku tak kena buka. Nah kan ada Pak Polisi, kan ada Pak Polisi pasti buka. Oh ya. Terus udah itu bener nih teman-teman, dimasukin ke mobil patroli polisi karena tetangganya nggak ada yang berani bawa. Jadi 2 polisi di depan, saya di samping kanan, ada lagi tetangga saya namanya itu Mas Gito itu samping kiri, dia di tengah. Nah di mobil polisi itu kan ada kerangkengnya gitu loh, ada kayak buat tahanan itu. Ada satu lagi namanya Mas Soekarno itu di belakangnya, di dalam kerangkeng itu kan gitu. Udah jadi keluarganya ini masuk, mengikuti dari belakang pakai mobil lain. Nah setelah itu kita ke perjalanan ke itu rumah sakit jiwa kan. Di dalam itu saya udah berpikir, aduh ini bocah ntar kalau ngamuk gimana. Pokoknya itu banyak berdoa karena takut juga ya kalau dia ngamuk. Terus akhirnya dia mungkin udah berasa ya mau dibawa kemana gitu ya. Mbak, iki arep nang ndi to aku ki. Wah aku ora loro kok. Enggak sakit kan mau ke kebun binatang. Lah ngapain ke kebun binatang? Orang itu monyetnya udah di belakang nunjuk yang pas tadi yang di kerangkeng gitu. Lah itu monyetnya di belakang tuh Mbak di kerangkeng. Oh nggak oleh iki. Oh monyetnya iya yang buri di kerangkeng. Terus akhirnya Mas Soekarno yang di belakang itu bilang, setan wae nek ora cah dia kan tak kemampleng terus. Jadi dia tuh beranggapan Mas Soekarno itu monyetnya mau dibawa ke. Terus pada akhirnya kan lewat Taman Juruk itu. Nah, jadi kan polisi itu sirenenya. Nah pada akhirnya kita sampai tuh di rumah sakit teman-teman, di rumah sakit jiwa. Dia kan bilang, lah ada rumah sakit jiwa kan aku ora edan. Loh sing edan iku lho Pak Polisi loro ku edan. Terus kita ketawa tapi ketawa takut ya. Nah udah gitu, oleh Pak Polisi ini harus diperiksa nih kan saya bilang gitu. Iya Pak Polisinya ya Mbak, iya. Setelah itu kan begitu turun kan udah mau dibawa masuk tuh dia, tetap saya gandeng teman-teman. Dia kabur dia, wah lari sampai saya yang ngejar, polisinya ikut ngejar, kenceng banget larinya. Terus setelah itu
ketangkep kan, dipegangin kan, diikat tuh tangan, diikat kaki, diikat, terus dikasih bius sama orang rumah sakit itu, dikasih bius. Itu nggak mempan loh teman-teman, nggak mempan. Sampai perawatnya bilang 1, 2, 3 sampai 10 harusnya udah ini. Nggak mempan, dia nggak tidur, disuntik bius itu biar tidur, dia nggak tidur teman-teman, nggak tidur ya. Pada akhirnya disuntik lagi, baru hitungan keempat dia pules ya teman. Setelah itu saya pulang kan, dia kan udah dirawat di situ. Pulang tuh saya tuh nyari yang samurainya itu teman-teman. Terus di kamarnya dia kan saya cari barang-barang yang memang ada apa enggak yang dikatakan yang itu tadi. Itu ada banyak, dia ada trisula, ada sangkur, terus ada kayak semacam celundrik keris kecil gitu loh teman. Itu ada, ternyata emang bener. Pada akhirnya saya malam itu juga ke sungai. Kalau tempat saya itu ada namanya Sungai Mungkung itu, saya ke situ, terus saya saya larung di situ. Anehnya setelah saya larung itu samurai nggak ada hilang kemana sampai sekarang tuh. Samurai itu nggak ada. Ya saya berpikiran bahwa ya Allah, apa ini memang samurai itu memang samurai, bukan sembarang samurai atau kenapa sampai sekarang tuh nggak ketemu kemana tuh samurai. Padahal bener-bener saya simpen di belakang lemari saya. Nah, setelah beberapa saat saya nengokin dia, alhamdulillah dia sudah bisa ngontrol emosi, cuman memang harus berobat ya teman-teman. Pada intinya gini, pelajaran diambil dari sini ini apa? Kalau ada orang yang maaf terkena gangguan mental, terkena emosi yang labil, itu sebaiknya jangan dijauhi. Jadi lebih kepada kita lebih kayak memberikan, kita itu menjadi teman bagi dia, maka dia akan merasa nyaman. Yang kedua, itu kalau ada orang yang stres atau kena gangguan mental, itu sering-sering dimandikan dengan cara diguyur kepalanya. Terus yang ketiga, orang dengan gangguan mental itu dia tidak bisa dikasari, dia harus ngomong dengan pelan. Karena apa? Dia itu merasa bahwa dirinya inilah yang berkuasa, makanya dia tidak mau kalau ibarat kata itu orang lain lebih tinggi dari dia. Nah, untuk hal mistis, makhluk gaib itu biasanya bersembunyi di lipatan-lipatan tubuh, teman-teman. Jadi bisa di ketiak, bisa di pangkal kaki, bisa di tempat yang lain. Nah, jadi intinya kalau ada orang yang seperti itu, jangan dikasari, jangan ibaratnya kucilkan, dekati, rangkul mereka, maka dia akan menceritakan apa yang terjadi. Dan kalau mau mencari carilah guru yang benar-benar bisa membimbingmu, jangan guru yang sembarangan, akhirnya akan terjadi hal seperti itu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.